else did either. Because really, since when... And 8 minutes old. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey gengs, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik, sehat walafiat ya. Oke, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas sebuah film bergenre drama dan thriller. Film ini dimulai dengan pemberitaan di media tentang kematian anak termuda yang bernama Diego. Anak ini berusia 18 tahun, dan pemberitaan ini merupakan kabar duka bagi setiap orang. Seorang pria bernama Theo yang pada saat itu sedang di dalam kantornya meminta izin pada atasannya untuk mengerjakan pekerjaannya di rumah. Ternyata, atasannya ini juga sedang dilanda kesedihan atas kabar kematian Diego. Film ini berlatar tahun 2027. Terlihat di berita bahwa seluruh dunia sedang dilanda peperangan dan porak-poranda, kecuali negara Inggris yang masih berdiri kokoh. Sehingga hal ini menyebabkan lonjakan imigran dari berbagai negara menuju ke Inggris. Dan imigran gelap yang tidak mempunyai kartu imigran akan ditangkap dan ditahan. Terlihat Theo yang sedang dijemput oleh temannya bernama Jasper. Rupanya ia akan berkunjung ke rumah Jasper. Jasper ini merupakan seorang penyeludup ganja, sehingga rumahnya jauh di dalam hutan dan jauh dari keramaian. Pagi itu, Theo sedang berjalan hendak ke kantornya. Namun, di tengah jalan ia dicegat oleh beberapa orang, diculik, dan dimasukkan ke dalam mobil. Rupanya, Theo ini diculik oleh kelompok grup Fish, di mana grup ini merupakan kelompok orang-orang yang memerangi dan melawan pemerintah Inggris, sampai pemerintah mau mengakui persamaan hak para imigran yang datang ke Inggris. Dan surprise-nya, pemimpin grup ini adalah mantan istri Theo yang bernama Julian. Dan mereka telah berpisah sejak 20 tahun yang lalu. Tujuan Julian menculik Theo adalah untuk meminta bantuan Theo mendapatkan surat transit untuk seorang wanita imigran gelap. Wanita yang dimaksud Julian sepertinya spesial, sehingga ia ingin menyelamatkan wanita tersebut dan mengirimnya ke tempat yang aman. Julian meminta bantuan Theo karena Theo memiliki sepupu yang bekerja dengan pemerintahan, sehingga ia bisa mencetak surat transit untuk para imigran. Datanglah Theo ke rumah saudaranya yang kaya raya dan mempunyai power di Inggris. Ia beralasan bahwa kerabatnya sakit parah dan ia ingin menjenguknya sebelum terlambat. Oleh karena itu, ia meminta sepupunya untuk membuatkan surat transit. Akhirnya Theo mendapatkan surat transit itu, namun suratnya adalah surat transit gabungan, sehingga Theo harus turut serta dalam mengantar wanita itu. Akhirnya Theo, Julian, dan yang lainnya menjemput wanita yang dimaksud. Ki, nama dari wanita itu, seorang wanita berkulit hitam. Mereka memulai perjalanan menuju ke pinggir sungai. Theo dan Julian tampak bahagia bertemu satu sama lain. Mereka bercanda seperti dulu sebelum mereka berpisah. Namun, di tengah jalan mereka dihadang oleh sebuah mobil yang terbakar. Dan mereka diserang oleh segerombolan orang dan dikejar oleh dua orang yang mengendarai motor. Malangnya, Julian tertembak dan meninggal. Berhentilah mereka di pinggir jalan untuk menguburkan jenazah Julian. Theo terlihat sangat sedih dan syok dengan kepergian mantan istrinya, dan mereka pun melanjutkan perjalanan tanpa Julian. Sampailah mereka di markas grup Fish. Mereka tampaknya harus mengadakan rapat untuk memilih pemimpin yang baru setelah kematian Julian. Namun malam itu, Ki meminta Theo untuk menemuinya di kandang sapi. Ketika Theo menemuinya, Ki mengatakan bahwa Julian berpesan padanya untuk hanya percaya pada Theo saja. Sehingga apapun yang terjadi, Ki akan mengikuti Theo. Selain itu, ada hal lain yang harus Theo ketahui, yaitu Ki ternyata sedang hamil. Dan hal inilah yang membuat Julian ingin Ki berada di tempat yang aman. Namun, Luke merubah perjanjian. Sepeninggalan Julian, mereka meminta Ki untuk tetap di markas itu sampai Ki melahirkan dengan alasan kondisi belum aman. Dan mereka berjanji akan memenuhi perintah Julian untuk membawa Ki ke tempat yang aman setelah ia melahirkan. Malam harinya, Theo mendengar ada suara gaduh di luar. Ketika ia mengintip, ia melihat dua orang pengendara motor yang menembak Julian datang dan marah-marah. Theo mencurigai hal ini dan akhirnya ia turun ke bawah untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata benar kecurigaan Theo.
Kematian Julian telah direncanakan oleh Luke agar ia bisa mengambil alih kepemimpinan grup Fisk. Theo juga akhirnya mengetahui rencana mereka kalau mereka tidak akan pernah mengirim Key ke tempat yang aman. Mereka akan mengambil bayi Key dan menjadikan bayi itu sebagai umpan agar banyak orang mau bergabung ke dalam grup mereka. Mereka juga berencana untuk membunuh Theo karena mereka khawatir Theo akan menggagalkan rencana mereka. Theo yang mendengar hal itu kemudian menghampiri Key dan Miriam. Ia menceritakan semua yang ia dengar dan karena Julian telah berpesan pada Key untuk hanya percaya pada Theo, akhirnya ia mau mengikuti Theo untuk melarikan diri. Theo melepas semua kunci mobil bertujuan agar mereka tidak bisa mengejarnya. Namun rupanya ia salah memilih mobil karena mobilnya tidak bisa jalan ketika tidak didorong. Sempat terjadi ketegangan, namun akhirnya mereka berhasil melarikan diri. Theo membawa mereka ke tempat Jasper. Jasper sangat senang mengetahui ada wanita yang hamil di masa-masa seperti itu. Jasper melayani mereka dengan sangat baik. Jasper rupanya juga memiliki ide agar mereka bisa sampai ke pinggir sungai, yaitu dengan cara berpura-pura menjadi imigran gelap. Kemudian mereka akan ditangkap oleh teman Jasper, dan mereka akan dikirim ke pinggiran sungai dengan aman tanpa dicurigai, tentunya dengan bantuan dari teman Jasper yang merupakan seorang polisi. Keesokan paginya, alarm rumah berbunyi, menandakan ada orang yang membobol masuk. Mereka bergegas melihat ke monitor CCTV. Ternyata, geng Fisk telah mengetahui keberadaan mereka. Jasper meminta Theo dan yang lainnya untuk segera pergi, sedangkan dirinya menunggu di rumah untuk mengulur-ngulur geng Fisk agar tidak mengejar Theo. Namun malangnya Jasper malah ditembak oleh mereka hingga tewas. Akhirnya Theo dan yang lainnya pergi ke sebuah sekolah tua. Jasper telah janjian dengan temannya yang bernama Sid untuk menjemput mereka di sekolah tua itu. Sid yang mereka tunggu kemudian datang. Mereka segera berangkat. Dan sampailah mereka ke tempat di mana semua imigran gelap dijemput untuk ditempatkan pada kamp-kamp pengungsian. Sid berpesan pada mereka untuk menemui seorang wanita yang membawa seekor anjing. Wanita tersebut bernama Marika. Dan wanita inilah yang nantinya akan membawa mereka ke tepi sungai. Namun, mereka harus menaiki bus angkutan para imigran untuk sampai ke kamp tersebut. Singgahlah mereka di kamp pertama. Key tampaknya mengalami kontraksi dan seorang polisi yang bertanya padanya dengan sangat kasar apa yang ia lakukan. Namun karena Miriam sangat berisik, akhirnya ia ditarik dan ditaruh di kamp pertama. Polisi itu masih penasaran dengan Key yang masih berteriak-teriak dan hendak menghampirinya. Namun Theo mengecohnya dengan mengatakan bahwa Key kebelet buang air besar, sehingga mereka pun terbebas. Perjalanan pun dilanjutkan. Sampailah mereka ke camp berikutnya. Theo dan Key berhasil menemui wanita yang bernama Marika, dan Marika membawa mereka ke camp penginapan untuk beristirahat. Namun nampaknya Key akan segera melahirkan pada malam itu, dan hanya Theo yang ada di sana sehingga mau tak mau Theo harus menolongnya. Namun karena Theo mempunyai pengalaman berumah tangga dan pernah mempunyai anak bersama Julian, akhirnya ia berhasil membantu Key dalam persalinannya, dan lahirlah seorang bayi perempuan. Keesokan paginya, Sid kembali datang dan ia memberitahu bahwa pemerintah Inggris akan mengebom tempat tersebut, sehingga ia akan membawa Theo dan Key keluar dari tempat itu. Namun, niatnya ini berubah saat melihat bayi Key. Sid berpikiran bahwa bayi itu pasti bernilai sangat mahal, dan ia akan membawanya. Namun, Theo dan Key berhasil melarikan diri dibantu oleh Marika. Marika kemudian membawa mereka ke rumah rekannya untuk sejenak beristirahat sembari mencari perahu untuk mereka. Setelah Marika mendapatkan perahu, mereka mulai berjalan keluar untuk menghampiri perahu itu. Namun, sayangnya di tengah jalan, grup Fisk berhasil menemukan mereka. Dan Luke segera membawa Key serta bayinya. Beruntungnya, Theo tak sempat terbunuh oleh geng Fisk tersebut karena tentara Inggris pada saat itu melakukan perlawanan kepada mereka. Theo kemudian melarikan diri hendak mencari Key dan bayinya. Di sebuah gedung dengan suasana ricuh, saling tembak-menembak dan melempar bom, Theo berhasil menemukan keberadaan Key karena mendengar suara tangisan bayinya.
Namun sayangnya ada Luke di sana. Dan saat Theo hendak melarikan diri, ia terkena tembakan Luke. Namun ia masih bisa berjalan dan membawa Ki serta bayinya keluar. Sepanjang perjalanan, tentara Inggris yang tadinya saling tembak-menembak berhenti sejenak karena melihat seorang bayi. Sampai semua kembali rusuh, Theo dan Ki bertemu kembali dengan Marika. Dan mereka pun membawa mereka ke tempat penyeberangan. Sesampainya di perahu, sayangnya Marika menolak untuk ikut dengan mereka. Beberapa saat setelah mereka berangkat, pemerintah Inggris langsung membombardir tempat tersebut. Theo dan Ki berhasil selamat dengan perahu mereka. Theo bahkan mengajarkan Ki cara untuk menenangkan bayi agar tidak menangis. Ki kemudian memberi nama bayinya dengan nama Dylan. Dylan adalah nama anak dari Theo dan Julian yang telah meninggal. Namun, di tengah-tengah perjalanan, Theo yang sempat tertembak oleh Luke nampaknya tak mampu lagi untuk bertahan, dan ia pun meninggal. Tersisa Ki bersama bayinya di perahu itu. Namun, beberapa saat kemudian terlihat sebuah kapal, yaitu kapal Tomorrow yang telah disiapkan oleh Julian untuk membawa Ki serta bayinya ke tempat yang lebih aman. Dan film pun selesai. Nah, gimana nih gengs review film kali ini? Menegangkan dan cukup seru ya. Semoga kalian terhibur dengan video kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video yang tak kalah seru lainnya di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.